pemirsa Kebumen TV, sekarang saya sudah ada di kediaman atau sudah bersama dengan Bapak Ahmad Mufti atau biasa yang dipanggil Gus Mufti. Beliau ini adalah salah satu keturunan dari Mbah Imanadi. Saya sekarang akan bertanya-tanya tentang sejarah dari Masjid Jami Baitus Saadah. Sama siang Gus. Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya sebelumnya ya. Saya ingin tanya Gus, ini sejak kapan masjid ini didirikan? Kemudian siapa saja tokoh di balik pendirian masjid ini? Mungkin bisa diceritakan nanti. Ya baik Pak Tommy. Jadi kalau masalah berdirinya Masjid Baitus Saadah itu belum ada yang tahu. Belum ada yang tahu. Sejak kapan masalahnya? Tahun tepatnya nggak ada yang tahu. Nggak tahu. Masalahnya dari waktu zaman Mataram. Zaman Mataram. Oke. Mataram. Jadi dulu sebelum ada masjid, sebelum didirikan masjid itu ada sebuah batu. Batu itu batu hitam, ya kurang lebihnya kalau buat untuk sujud orang sholat itu bisa. Sujud, balik agak besar batunya. Agak besar. Terus sebelahnya ada air. Sumber mata air. Sumber mata air. Kalau di sini ya kayak apa sih? Kotakan itu. Kotakan, ya. Terus akhirnya awal mula itu terus dulu yang pertama mendirikan masjid ini bagaimana? Dulu namanya sudah Kebumen atau Belum. Belum. Jadi dulu Kebumen itu namanya Rema Panjer. Rema Panjer. Itu sekitar tahun 1800-an itu tadi nggih. Terus akhirnya berhijrah ke sini, bermukim di sini karena untuk mensiarkan agama Islam. Akhirnya didirikan masjid. Dulunya bukan Masjid Baitus Saadah. Dulu sebelum Baitus Saadah namanya Masjid Pesucen. Nah, Masjid Pesucen. Nah, untuk penamaan masjid sekarang jadi Jami Baitus Saadah itu sejak kapan dan kenapa dipilih nama itu, Pak? Nah, itu waktu Mbah Imanadi sudah wafat, sudah pupus, terus turun, akhirnya turun ke bapak saya almarhum Fatul Halafi Alwi. Nah, ketika itu bapak saya disuruh mengampu masjid ini. Akhirnya dinasih nama Masjid Baitus Saadah itu sekitar tahun 1908. Kenapa dinamain itu atau ada artinya? Jadi artinya tujuannya rumah kebagusan. Rumah kebagusan. Jadi masjid itu kan rumah yang buat ibadah. Ya. Dulu zaman dahulu untuk menikahkan orang itu gimana ceritanya, Gus? Jadi mungkin bisa diceritakan. Ceritanya waktu dulu kan Mbah Imanadi termasuk sosok ulama yang karismatik. Jadi ulama kesepuhan lah desa setempat khususnya Wonosari. Berhubung dulu belum ada KUA, belum ada pemerintahan kayak sekarang. Akhirnya yang mau nikah dinikahkan langsung sama beliau di masjid. Langsung sama Mbak Imanadi langsung dinikahkan. Apa benar Mbak Imanadi itu dulu yang membangun masjid besar Kauman itu lebih dahulu mana, dari masjid Kauman atau masjid yang sini? Lebih kalau bangunnya duluan. Lebih dulu sini ya? Duluan sini. Kalau Kauman itu 1838. 1838. Jadi membangunnya di sini, kemudian Kauman. Benda-benda atau alat-alat yang ada di masjid sini juga katanya ada yang peninggalan dari Kauman, bahkan dari Kauman. Seperti apa saja? Salah satunya mimbar. Mimbar yang sekarang dipakai? Masih dipakai? Masih dipakai. Kemudian sekarang udah direnovasi, dirapikan. Tempat duduknya masih yang dulu. Sama beduk yang kecil yang di luar itu Gus ya. Itu dari Kauman. Biasanya untuk bulan-bulan biasa itu di masjid ini ada kegiatan apa saja, Gus? Ya selain buat untuk jamaah, kalau malam khususnya malam Jumat itu buat tawajuhan, toreko jamaah toreko. Nah, terus kalau malam Jumat Pahing itu pembacaan Maulid Nabi khusus pemuda. Terus kalau malam Sabtu Pahing itu mujahadah. Mbak Imanadi berarti juga dimakamkan di area sekitar sini atau di mana, Gus? Kebetulan di area sini di Sucen. Di Sucen juga. Berarti juga kalau Mbak Imanadi juga diperingati di Masjid Kauman atau bukan? Iya. Masjid Kauman juga ada acaranya.
di Masjid Agung Kauman kemarin hari Sabtu semaan. Malam Ahadnya tahlim. Kalau di sini kemarin hari Jumat semaan Al-Quran di Makom, terus Sabtunya di sini. Terus habis ziarah kubro, terus pengajian di Islami Masjid. Baik, pemirsa Kombaan Televisi, cukup sampai di sini bincang-bincang kita bersama Gus Mufti terkait dengan sejarah dari Masjid Jami Baitus Saadah. Kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut.